Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Baru-baru ini dunia maya, dunia internet, dunia sosmed diviralkan dengan sebuah tayangan yang begitu indah, begitu apik dan begitu menarik. Luar biasa sekali tayangan tersebut, hebat dan memukau penikmat-penikmat film, penikmat-penikmat Netflix. Mempunyai daya imajinasi yang luar biasa tinggi dan dikemas dengan tayangan yang sangat indah dan memukau, dan juga tentunya sangat-sangat menghibur, yaitu Avatar The Last Airbender, pengendali udara. Tapi sayang, itu hanya ada di dunia fiksi, bukan di dunia nyata dan dunia realita. Dunia fiksi, tapi sangat bagus untuk menghibur dan refreshing otak kita, sehingga tidak jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan duniawi. Tapi kalau kita menengok sejarah ke belakang, sejarah para anbiya, sejarah para rasul, utusan-utusan Allah yang diutus oleh Allah ke muka bumi, itu bukan dunia fiksi, tapi dunia yang realita dan betul-betul ada. Dan bukan hanya pengendali udara, pengendali semuanya, pengendali udara, pengendali air, pengendali manusia, pengendali alam jin, pengendali alam binatang, pengendali semua, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dengan mukjizatnya, dengan kekuatannya, Nabiullah Sulaiman lebih dari sekedar avatar, lebih dari sekedar pengendali udara, pengendali air, pengendali tanah, pengendali api. Sehingga dengan kekuatannya tersebut, dengan mukjizat yang telah diberikan oleh Allah tersebut, Nabi Sulaiman menjadi penguasa, menjadi raja, dan juga menjadi pengendali semuanya, everything. Suatu hari kemudian Nabi Sulaiman jalan-jalan ke sebuah pantai laut. Sampai di tepi pantai, Nabi Sulaiman heran, kenapa air laut ini kok begitu tenang, tidak ada angin, tidak ada ombak, tidak ada deburan-deburan yang menghebohkan, tenang semuanya. Akhirnya dengan mukjizatnya, Nabi Sulaiman mencoba memerintah angin, memerintah air, mengendalikan air, mengendalikan angin yang ada di pantai dan di laut tersebut. Tapi ternyata nihil. Pada saat itu air tidak bisa dikendalikan, angin tidak bisa dikendalikan. Tambah heranlah Nabi Sulaiman melihat kenyataan ini. Maka kemudian Nabi Sulaiman tanya kepada Allah, "Ya Allah, ada apa ini? Kenapa kok seperti ini?" Kemudian Allah berfirman, "Ya Sulaiman, laut ini memang sengaja aku buat begitu. Kenapa? Karena di dalam laut tersebut ada hamba yang sangat aku sayangi, yang sangat aku cintai, yang ada di dasar laut itu. Sehingga aku jaga dia, sehingga tidak ada ombak, tidak ada angin, tidak ada apa-apa, demi menjaga hamba yang aku cintai dan aku sayangi tersebut." Ya Allah, kata Nabi Sulaiman, "Siapakah gerangan hamba tersebut? Bolehkah aku mengetahuinya?" "Ya, silakan." Maka kemudian air laut itu terpecah menjadi dua, dan tiba-tiba muncul dari dalam laut sebuah istana yang begitu megah. Dan dari gerbang istana keluarlah seorang pemuda yang sangat-sangat tampan,
Maka Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada pemuda tersebut, "Ya pemuda, apa gerangan amal kamu sehingga kamu menjadi hamba yang dicintai dan disukai oleh Allah?" Maka kemudian pemuda ini bercerita, dulu ketika hidupnya dia mempunyai seorang ibu yang sudah sangat renta, sehingga kemana-mana tidak bisa ditinggal. Ketika makan disuapi, ketika buang air berak, buang air besar maka dicewoi, ketika buang air kecil juga dicewoi, ketika kemana-mana harus digendong dan dipapah, digendong, sehingga pemuda ini kemana-mana selalu bersama dengan sang bunda, digendong di pangkuannya. Ketika bunda menginginkan sesuatu, makanan misalnya, atau menginginkan sesuatu misalnya jalan kemana begitu misalnya, maka sang anak dengan ikhlas dan dengan rela menggendong kemana si yang bunda maui. Sampai begitu terus setiap hari yang diperbuat oleh anak ini kepada bundanya, kepada ibunya. Akhirnya kemudian sang bunda berdoa kepada Allah, "Ya Allah, besok kalau aku sudah meninggal, berikanlah kepada putraku ini sebuah rumah yang tidak ada di bawah langit dan tidak ada di atas bumi." Tidak ada di bawah langit dan tidak ada di atas bumi. Maka walhasil singkat cerita, setelah meninggal anak tersebut sendirian, kemudian jalan-jalan di pantai. Tiba-tiba pantai tersebut kemudian membelah menjadi dua, dan dari dalam laut keluar sebuah istana yang megah, dan dengan otomatis pintu gerbang istana terbuka dan keluar suara, "Masuklah, ini adalah istana kau." Nah, begitulah ceritanya pemuda ini kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Walhasil, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ternyata merupakan amal yang sangat-sangat luar biasa, sehingga dalam tanda kutip bisa mengalahkan mukjizatnya Nabi Sulaiman mengendalikan angin, mengendalikan api, mengendalikan air, bahkan bisa mengalahkan Avatar The Last Airbender. Semoga kita semua bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, birrul walidain kepada kedua orang tua kita, terutama para ibu kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.